Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal pembalik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di video pembelajaran sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang cara penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan itu menandakan bahwa proses akuntansi di suatu periode telah selesai. Dan kita akan mulai memasuki periode pembukuan yang baru atau berikutnya. Namun, terkadang data yang ada di neraca saldo setelah penutupan itu tidak bisa semuanya kita jadikan acuan untuk periode yang baru. Karena pada saat menyusun jurnal penyesuaian, terkadang terdapat akun-akun real yang sifatnya sementara yang baru muncul akibat penyesuaian. Ya, akun-akun tersebut kita buat tujuannya untuk menampung jumlah rupiah agar kita bisa memasukkannya ke dalam neraca atau laba rugi. Oleh karena itu, akun-akun tersebut harus dikembalikan ke asalnya dengan cara membuat jurnal pembalik pada awal periode berikutnya. Ya, jadi jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik akun real yang baru muncul akibat jurnal penyesuaian. Jadi akun real yang baru muncul ini adalah akun real yang sementara, ya, bukan akun real yang permanen. Baiklah, sekarang kita akan langsung memasuki contoh bagaimana cara penyusunan jurnal pembalik. Yang harus kalian ingat, jurnal pembalik itu dibuat di awal periode. Tujuannya adalah untuk membalik akun real yang baru muncul akibat jurnal penyesuaian. Coba akun real itu apa aja? Ya, akun real itu hanya ada 3 ya, yaitu aktiva, utang, dan modal. Tapi ingat ya, akun real yang baru muncul itu hanya akun real yang sementara saja. Dan akun-akun tersebut bisa kita jadikan sebagai dasar pembuatan jurnal pembalik apabila kemunculannya sesuai dengan saldo normalnya. Misalnya untuk kelompok aktiva itu saldo normalnya di debit. Maka apabila pada saat penyusunan jurnal penyesuaian pencatatannya di sebelah debit, berarti akun tersebut baru muncul. Berarti kita bisa buat jurnal pembaliknya. Tetapi kalau misalnya untuk aktiva ini ketika kita membuat jurnal penyesuaian dia ada di sebelah kredit, berarti kita tidak perlu membuat jurnal pembaliknya. Karena berarti akun aktiva tersebut bukan akun yang baru muncul, ya. Kemudian bagaimana dengan akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan itu ketika dia muncul di jurnal penyesuaian pasti ada di sebelah kredit. Nah, sedangkan akumulasi penyusutan itu saldo normalnya memang di kredit. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu kita tidak perlu membuat jurnal pembalik. Karena apa? Karena akumulasi penyusutan itu bukan akun sementara. Akumulasi penyusutan itu merupakan akun permanen, ya. Dia dijadikan sebagai tempat penampungan untuk penyusutan tiap periode. Jadi bukan akun sementara. Jadi ingat ya, kalau misalnya di penyesuaian dia ada akumulasi penyusutan, itu tidak perlu kita buat jurnal pembalik. Nah, berikutnya untuk utang. Utang saldo normalnya di kredit. Maka ketika di jurnal penyesuaian ada muncul akun utang di sebelah kredit, berarti kita perlu membuat jurnal pembalik. Tetapi kalau akun utang di jurnal penyesuaiannya munculnya di sebelah debit, berarti kita tidak perlu membuat jurnal pembaliknya. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung saja ke contoh pencatatan untuk jurnal pembalik milik konsultan Lutfi. Dasar yang kita gunakan adalah dasar jurnal penyesuaian milik konsultan Lutfi ya, per 31 Desember 2019. Nah, di sini untuk pembuatan jurnal pembaliknya,
ini dilakukan di tanggal 1 Januari 2020. Karena ingat ya, jurnal pembalik ini dibuatnya di awal periode. Nah, sekarang kita lihat di sini satu persatu untuk data jurnal penyesuaiannya. Yang pertama di sini jurnal penyesuaian ada di sebelah debit beban perlengkapan dan ada di kredit perlengkapan. Kalau kita lihat di sini, yang merupakan akun real adalah akun perlengkapan. Tapi ingat di sini, perlengkapannya munculnya di kredit. Sedangkan perlengkapan ini masuk kategori aktiva. Dia bisa kita buat jurnal pembalik kalau dia ada di sebelah debit. Berarti untuk jurnal penyesuaian yang pertama ini, karena aktivanya ada di kredit, kita tidak perlu membuat jurnal pembalik. Nah, sekarang jurnal penyesuaian yang kedua. Ada beban sewa di sebelah debit dan ada sewa dibayar di muka di kredit. Nah, di sini yang masuk kategori aktiva ini adalah sewa dibayar di muka. Tapi kemunculannya ada di kredit. Berarti kita tidak perlu membuat jurnal pembalik, ya. Berikutnya ada beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan di sini di kredit. Ingat, akumulasi penyusutan peralatan ini merupakan akun permanen, ya. Walaupun akumulasi penyusutan sudah muncul sesuai saldo normalnya, tetapi karena akumulasi penyusutan merupakan akun permanen, kita tidak perlu membuat jurnal pembaliknya, ya. Jadi untuk jurnal penyesuaian yang ketiga, ini juga kita tidak perlu membuat jurnal pembalik. Berikutnya di sini ada beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Nah, kalau kita lihat di sini muncul akun real yaitu berupa utang gaji di sebelah kredit. Ingat, saldo normal utang itu ada di kredit. Nah, berarti akun real yang utang gaji ini baru muncul. Sehingga untuk penyesuaian yang keempat ini, kita perlu buat jurnal pembaliknya. Ya. Cara pembuatannya, kita tinggal membalik saja di sini. Yang di debit kita pindahkan ke kredit, yang di kredit kita pindahkan ke debit. Ya, jadi jurnal pembaliknya, cara pembuatannya tanggal 1 Januari, utang gaji ada di sebelah debit senilai 500.000, kemudian beban gaji ada di sebelah kredit senilai Rp500.000. Terakhir di sini, jurnal penyesuaian yang kelima, ada iklan dibayar di muka di sebelah debit dan beban iklan di kredit. Kalau kita lihat di sini, iklan dibayar di muka merupakan kelompok aktiva. Ingat, aktiva saldo normalnya di debit dan iklan dibayar di muka ini ada di debit. Berarti dia merupakan akun yang baru muncul karena sesuai dengan saldo normalnya. Ya, berarti untuk penyesuaian yang kelima ini juga kita harus membuat jurnal pembaliknya. Ya, tinggal kita balik saja jurnal pembaliknya. Jadi cara pembuatan jurnal pembaliknya, beban iklan jadi di sebelah debit, iklan dibayar di mukanya jadi sebelah kredit, senilai masing-masing Rp200.000. Baiklah, sekarang saya akan memberikan trik bagaimana cara mencari akun real yang baru muncul akibat penyesuaian. Data yang kita butuhkan itu adalah neraca lajur. Di sini, saya akan menampilkan neraca lajur milik konsultan Lutfi. Kalau kita lihat di neraca lajur konsultan Lutfi ini, kita bisa langsung melihat mana akun yang lama dan mana akun yang baru muncul akibat penyesuaian. Akun yang lama itu yang nilainya ada di neraca saldo. Jadi, yang dikatakan akun lama itu yang ada nilainya di neraca saldo, ya. Sedangkan akun yang baru itu yang nilainya tidak ada di neraca saldo, tetapi adanya hanya di AJP saja. Nah, kalau kita lihat di neraca lajur ini, berarti akun yang baru muncul ini itu ada 5, ya, yaitu ada beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan, utang gaji, dan iklan dibayar di muka. Tapi ingat ya, yang kita cari itu adalah akun real. Nah, sekarang bagaimana cara mencari akun realnya? Caranya,
kamu lihat semua akun yang baru muncul ini, ya. Kemudian kamu cari yang nilai akhirnya langsung ke kolom neraca. Kalau kita lihat di sini, ya, beban perlengkapan ini ke laba rugi, beban sewa ada di laba rugi, beban penyusunan peralatan ada di laba rugi. Nah, sekarang utang gaji. Utang gaji ini ada di neraca. Berarti dia akun real yang baru muncul akibat penyesuaian. Kemudian iklan dibayar di muka, ini juga ke neraca. Berarti sama, ya. Jadi kalau kita lihat di neraca lajur ini, langsung kita bisa melihat akun real yang baru muncul akibat penyesuaian itu ada utang gaji dan iklan dibayar di muka. Nah, kalau sudah ketemu, kita langsung ke jurnal penyesuaiannya untuk membuat jurnal pembalik. Ya, mudah kan? Nah, ini kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian yang tadi, ya. Ingat, tadi akun real yang baru muncul ada 2, ya, utang gaji dan iklan dibayar di muka. Kita langsung cari aja akun tersebut di jurnal penyesuaian ini. Kalau sudah ketemu, langsung kita buat jurnal pembaliknya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, akun utang gaji ada di jurnal penyesuaian yang keempat. Ya, bunyi jurnal penyesuaian yang keempat kan, beban gaji di debit, utang gaji di kredit senilai 500.000. Kita tinggal balik saja jurnalnya menjadi utang gaji di debit, beban gaji di kredit senilai 500.000. Kemudian tadi ada satu lagi yaitu iklan dibayar di muka. Ini jurnal penyesuaiannya, iklan dibayar di muka di debit, beban iklan di kredit senilai 200.000. Cara pembuatan jurnal pembaliknya menjadi beban iklan di debit, kemudian iklan dibayar di muka di kredit masing-masing 200.000. Gampang kan? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.